Saya kan udah bilang kalau Febri Haryadi akan menggila dan menjadi pahlawan bagi Persib Bandung di Championship Series. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia. Jika seandainya Febri Haryadi terus bermain konsisten dan apalagi peningkatan permainannya terus menanjak, terus lebih baik, saya yakin Febri Haryadi tidak akan jadi pergi di musim depan dari Persib Bandung. Jadi info dulu sedikit Bobotoh bahwa sekarang seperti biasa kan kalau liga udah mau berhenti, rumor tentang pemain yang akan masuk ataupun akan hengkang itu selalu ada. Nah, Febri Haryadi ini sebelum Championship Series sebenarnya udah dirumorkan kalau Febri diminati oleh PSS Sleman dan sang juara regular series Borneo FC. Nah, paling santer terdengar sih PSS Sleman, ditambah karena mungkin PSS Sleman juga udah sangat sering tukeran pemain lah dengan Persib Bandung gitu kan. Dan memang jika dilihat dari performa Febri yang belum terlalu bagus-bagus amat, walaupun di dua konten sebelumnya saya bahas Febri Haryadi ada peningkatan, dan saya yakin Bobotoh pun setuju, walaupun memang Febri tidak kembali kepada performa terbaiknya yang dulu, yang King banget, tapi santena ayeuna henteu supa teuing lah. Ayeuna posoan lah, saeutik nama gitu nya henteu King teuing oge. Tapi intinya Febri Haryadi peningkatannya ada walaupun sedikit tapi ada. Teu sabutuh teuing baheula lah, tidak se-underperform teuing dulu gitu kan. Nah, memang paling ideal kalau ke PSS Sleman, karena kan kalau Borneo kita tahu sekarang udah menjadi tim yang bisa dibilang besar lah di Indonesia. Mereka juga pasti memiliki kriteria yang tinggi. Kecuali kalau memang Borneo melihat sisi lain dari Febri. Salah satunya mungkin yang dilihat adalah bahwa peningkatan performa Febri yang memang ada gitu kan. Mungkin Borneo ingin seolah-olah membuat momen bagi Febri udah mulai masuk, udah sedikit bagus dari Persib, diambil lebih bagus di Borneo. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dilihat dari performa yang tidak terlalu baiknya, alangkah lebih idealnya memang PSS Sleman, karena PSS Sleman adalah salah satu tim yang bisa dibilang tidak terlalu besar, gitu kan, sehingga memang pemain-pemain yang tidak terlalu memiliki reputasi performa yang bagus untuk sekarang itu bisa bergabung dengan PSS Sleman dan bisa menjadi pilihan utama. Walaupun memang kalau seandainya Febri Haryadi pindah pun, ya sepertinya akan dipinjamkan. Karena Febri Haryadi masih memiliki kontrak bersama Persib Bandung sampai 2026. Dan agak sedikit jarang kalau di Indonesia ada klub yang menebus pemain gitu kan. Itu jarang banget gitu kan. Walaupun bisa aja ditebus, tapi sepertinya jarang. Dan kalau seandainya pindah pun otomatis dipinjamkan. Nah, tetapi kalau dilihat dari performa Febri yang sekarang, saya udah bahas sebenarnya ya tentang Febri Haryadi. Kalau seandainya Bobotoh belum nonton, mungkin bisa dicari tentang Febri Haryadi di konten saya. Saya kalau nggak salah udah bahas 3 tentang Febri. Yang pertama tentang performa buruknya, yang kedua adalah tentang bagaimana peningkatan performa dari Febri walaupun sedikit gitu kan, naiknya nggak besar-besar amat. Nah, intinya Febri Haryadi, Bobotoh sangat ada peningkatan. Dan saya yakini kalau peningkatan ini terus berlanjut, Febri terus mendapatkan kepercayaan bermain di final nanti 2 leg, dan Febri terus memperlihatkan permainan yang bagus, saya yakin Febri akan tetap bertahan bersama Persib Bandung. Dan ini jelas satu momen yang sangat emosional bagi Febri Haryadi, dan terlihat Febri pun sampai meneteskan air mata ya setelah menciptakan gol semalam, dan terlihat juga mendapatkan semangat dari seorang Hen-Hen, karena kita tahu kalau Hen-Hen dan Febri ini adalah satu angkatan, satu teman, satu rekan duet gitu kan, dari mulai di Akademi Persib, di Pon Jabar sampai ke Persib, mereka yang bertahan lebih lama gitu kan di Persib, dari Akademi Persib, dan satu angkatan. Otomatis Hen-Hen bisa dibilang lebih mengetahui tentang isi hati Febri Haryadi yang selama ini dikritik habis-habisan oleh Bobotoh, termasuk saya juga, karena kritik itu memang perlu ya teman-teman, yang jangan itu adalah menghujat itu. Dan saya yakin Febri ketika bermain dia selalu mempunyai beban yang besar. Ini terlihat dari permainan Febri sebelum-sebelumnya, yang dimana Febri seperti bermain tidak lepas. Febri bermain seperti dikekang gitu kan, seperti dipenjara, seperti terbatasi, sehingga akhirnya pengambilan keputusannya pun rata-rata gagal atau mungkin terlambat dari Febri Haryadi. Banyak momen-momen yang dimana Febri ketika dia seharusnya bisa go, lari,
dia malah gocek gitu kan. Harusnya go diambil gocek ke dalam malah keluar gitu kan. Harusnya passing dia otak-atik akhirnya passing gagal karena terlalu lambat. Nah, Febri di 2 pertandingan terakhir khususnya di saat regular series, di championship series di leg pertama saat melawan Bali itu ada peningkatan dan lebih fleksibel, dia lebih berani untuk bisa akselerasi tusuk ke dalam. Febri itu kan ciri khasnya kalau dia lari pasti ngambil keluar. Itu sebabnya Febri udah mudah sekali dibaca oleh para pemain belakang lawan karena ketika dia ngambil bola, dia capping bola, dia akselerasi, dia pasti keluar ngambilnya. Nah, semalam itu banyak banget ke dalam. Febri banyak ke dalam dan ke dalam memang membutuhkan kepedean. Kenapa? Karena posisi capping ngambil bola ke arah dalam itu otomatis pemainnya lebih banyak. Pemain bertahannya lebih banyak. Ada pemain lini tengah di situ, ada center back di situ kan. Bisa juga ada pemain sayap yang sedang ikut nge-cover ke tengah gitu kan. Sementara Febri melakukan itu dan banyak passing-passing yang bisa dibilang cukup baik dari Febri Haryadi kepada rekannya, entah itu kepada Vida Silva, Stefano, ataupun juga Ciro Alves. Ini satu hal yang bagus. Terlepas dari Febri memang belum terlalu hebat-hebat amat, tapi ini adalah peningkatan dan juga hal yang sangat penting untuk Febri Haryadi. Ini juga tidak terlepas bagi saya dari peran teman-teman Febri, teman satu timnya tentunya, dari Mark Klok juga semalam yang memberikan motivasi, memberikan semacam selamat bahwa mungkin Febri belum habis gitu kan. Dan juga di belakang layar yang kita tidak ketahui, entah itu keluarganya, teman-teman di Persib ataupun teman di luar Persib. Dan juga tidak kita kesampingkan adalah peran pelatih yang sebelumnya Coach Luis Milla yang udah ngasih beberapa kali menit bermain bagi Febri Haryadi. Sekarang oleh Coach Bojan Hodak sering diberikan menit bermain juga. Ini adalah satu hal yang penting agar Febri Haryadi kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Dan ini hal-hal yang sangat bermanfaat bagi Febri Haryadi tentunya. Jadi Febri juga sebenarnya agak sedikit mendapatkan keberuntungan gitu. Karena Persib Butuan harus pindah dari Persib Bandung ke Malut gitu kan. Rian Kurnia waktu itu udah tampil bagus kembali, udah memikat Coach Bojan Hodak, walaupun sebelumnya Coach Bojan Hodak juga udah bilang kalau sebenarnya tidak ada alasan untuk pelatih mencadangkan Febri. Karena ketika latihan itu bagus sekali, Febri selalu menonjol bagus gitu kan. Tapi dari segi CV juga bagus juga, bagaimana performa Febri di sebelum-sebelumnya bersama Persib ataupun bersama timnas. Cuman ketika bermain memang mentalitasnya hilang. Dia seperti kaku, dia seperti takut melakukan keputusan-keputusan. Itu diakui oleh Coach Bojan Hodak. Tapi Coach Bojan Hodak tidak menyerah, dia terus memberikan kesempatan kepada Febri dan inilah hasilnya. Febri sekarang bisa lebih baik dan tentunya Febri Haryadi juga membutuhkan dukungan kita, teman-teman, selaku bobotoh, selaku keluarga besar Persib Bandung. Kalau kita harus mendukung Febri Haryadi. Sekarang adalah momen yang tepat untuk kita mendukung Febri Haryadi. Kritik boleh, harus, siapapun pemainnya, siapapun harus dikritik, tapi tidak boleh menghujat. Buktikan bahwa kita adalah supporter yang memang udah to the next level. To the next level kayak apa ya, saya pernah dengar gitu kan. To the next level bahwa kita udah benar-benar lebih baik gitu kan. Mudah-mudahan aja Febri Haryadi performanya terus meningkat sehingga itu berdampak kepada performa keseluruhan Persib Bandung dan kita juara selangkah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.